Pemirsa, Anda masih bersama kami masih di Newsline. Kali ini saya mau ajak Anda, kita akan bahas satu ulasan dalam Newsline Trending Topic. Topiknya apa, Marcel? Iya, kita lihat ya apa yang sedang ramai diperbincangkan. Jadi pemirsa, hari ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, tepatnya setiap tanggal 2 Mei ya. Dan hari ini juga ada beberapa kebijakan yang sepertinya akan diumumkan oleh Presiden. Makanya banyak yang mencari dan penasaran. Itu masih kita nantikan ya kebijakannya apa, tapi kita akan ulas hari ini dalam Newsline Trending Topic berikut ini. Jadi pemirsa, hari ini Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tahun ini ada tema khusus yang jadi fokus pada Hardiknas, yaitu partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Sejarah singkatnya ya pemirsa, jadi Hardiknas ini Marcel pertama kali itu ditetapkan melalui keputusan Presiden oleh Presiden Soekarno tahun 1959. Jadi udah lama ya. Iya, sudah lama kita peringati terus sampai sekarang. Tapi pertanyaannya kenapa tanggal 2 Mei? Jadi pemirsa, 2 Mei ini merupakan hari lahir dari Bapak Perintis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks saat ini tentunya ya, tahun ini Republik Indonesia juga tetap merayakan atau memperingati Hari Pendidikan Nasional, dan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional yang rencananya digelar di SD Negeri 5 Cimapar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Dan yang ditunggu-tunggu adalah Presiden itu nanti akan meluncurkan program hasil terbaik cepat atau PHTC, atau bisa jadi namanya adalah Quick Win bidang pendidikan. Nah, Quick Win ini diantaranya adalah soal revitalisasi 10.440 sekolah, digitalisasi pendidikan berupa bantuan smart classroom untuk 15.000 sekolah se-Indonesia, sampai dengan pencanangan program kesejahteraan guru dan tenaga pengajar. Karena ini jadi sorotan ya oleh banyak pihak terkait dengan bagaimana situasi pendidikan, fasilitas, dan juga SDM di dunia pendidikan. Iya, dan nantinya pemirsa, guru honorer juga akan mendapatkan bantuan dana transfer langsung ke rekening sebesar Rp300.000 per bulannya. Nah, pemerintah juga akan memberikan bantuan sebesar Rp3 juta per semester bagi guru yang belum mendapat jenjang diploma 4 atau strata 1 yang ingin kuliah kembali. Jadi seperti itu apa saja kebijakan Quick Win ya yang rencananya akan diumumkan nanti. Kalau begitu kita lihat langsung ya. Nanti Marcel akan paparkan untuk Anda pemirsa, kita simak. Ya, kita akan melihat pemirsa sebetulnya sampai dengan saat ini seperti apa sih mutu dan juga aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Karena kalau kita melihat permasalahan pendidikan ini kerap kali terjadi, dan tentunya ini ada beberapa indikator-indikator yang bisa kita lihat seberapa majunya pendidikan Indonesia saat ini. Kalau kita melihat dari kondisi mutu dan juga aksesibilitas atau keterjangkauan pendidikan di Indonesia, ini patut disoroti kembali. Seperti data yang kami paparkan saat ini pemirsa dari data Badan Pusat Statistik di tahun 2024, bahwa ada disparitas ternyata atau kesenjangan yang cukup tinggi pada beberapa wilayah. Bicara soal jumlah lulusan misalnya, data yang diperoleh pada tahun 2024 bahwa masyarakat Indonesia yang memiliki ijazah SD ini adalah sebesar 24,72%. Sedangkan untuk ijazah SMP ada sebanyak 22,79% saja. Nah, meskipun masyarakat Indonesia ini berusia di atas 15 tahun, ini juga sudah mulai memasuki jenjang SMA atau sederajat ya, tapi ternyata untuk ijazah SMA juga baru sekitar 30%. Nah, itu tadi data kalau berdasarkan ijazahnya. Tapi kalau soal persebarannya di wilayah-wilayah mana saja yang masih memerlukan adanya fokus dari kemajuan pendidikan, kita akan lihat data seperti di Papua pemirsa, terutama adalah di Provinsi Papua Pegunungan, di mana kalau untuk
ketidakhadiran gurunya ini bisa mencapai 37 sampai dengan 43%. Ini masih menjadi PR tentunya bagaimana di wilayah timur Indonesia atau kalau kita bicara lebih luas wilayah 3T, wilayah terluar, tertinggal, ini masih membutuhkan adanya tenaga guru yang lebih banyak lagi. Nah, selain itu permasalahannya apa saja kalau kita bicara di Papua misalnya? Selain ketidakhadiran guru, ini juga ada partisipasi dan juga akses ke sekolah yang begitu terbatas. Dan juga untuk kurikulum nasional ini yang ternyata belum bisa diimplementasikan secara penuh di wilayah-wilayah seperti wilayah Papua atau di wilayah 3T lainnya. Dan tentunya ada berbagai aspek budaya lainnya yang memang ini perlu disesuaikan dengan adanya kurikulum yang diimplementasikan secara nasional. Selain itu juga kemampuan baca tulis yang rendah ini menjadi sebagian faktor dari betapa kondisi pendidikan di Papua ini masih perlu menjadi sorotan dan tentunya juga ada beberapa faktor-faktor internal lainnya. Nah pemirsa, tidak hanya itu, bahwa kalau kita bicara juga soal bagaimana kebijakan pemerintah pusat saat ini yaitu efisiensi anggaran yang diperkirakan ini juga berpengaruh pada aksesibilitas pendidikan. Kalau kita lihat di slide berikutnya pemirsa, terkait dengan efisiensi anggaran ini bahkan bisa mencapai adanya penurunan lebih atau mencapai hampir 90%. Kalau kita lihat di slide berikutnya lagi, bahwa anggaran dana alokasi khusus yang ditransferkan ke daerah ini sebelumnya di tahun 2024 adalah sebesar 15,3 triliun rupiah. Tapi karena memang adanya kebijakan efisiensi, maka kemudian dana alokasi khusus fisik 2025 ini menjadi sekitar 2 triliun rupiah saja. Dan itu baru bicara soal aksesibilitas. Belum lagi kalau kita berbicara soal kurikulum, yang mana yang menjadi persoalan di Indonesia adalah kurikulum ini seringkali berganti tanpa adanya penerapan yang jangka panjang terlebih dahulu. Nah kalau kita lihat tadi soal aksesibilitas, nah sekarang kita lihat ini kurikulum seperti di era Presiden Soeharto pemirsa, di tahun 47 ini ada kurikulum rencana pelajaran. Kemudian di tahun 64 berganti lagi menjadi kurikulum rencana pendidikan. Lalu hanya berselang 4 tahun ada kurikulum sekolah dasar. Kemudian tahun 73 ada kurikulum PPSP, berselang tidak lama ada kurikulum sekolah dasar lagi, dan seterusnya di setiap tahun ini berganti terkait dengan kurikulum yang diterapkan secara nasional. Nah, kita lihat di era berikutnya pemirsa, kalau kita lihat di 20 tahun terakhir misalnya, di slide berikutnya, ini berbicara soal pergantian kurikulum di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami 3 kali perubahan. Mulai dari tahun 2004 yang diterapkan adalah KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. 2 tahun berselang kita mengenal ada KTSP. Ini menjadi kurikulum yang saya ikuti juga pemirsa di bangku sekolah dasar, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan juga berganti kembali di tahun 2013 yaitu kurikulum 2013 atau K13. Nah, kalau kita lihat 7 tahun berselang, kurikulum pun mengalami perubahan drastis karena ada faktor seperti pandemi COVID-19 yang membuat harus ada penyesuaian pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau pembelajaran online. Di tahun 2020 sampai 2021, kurikulum 13 disebut menjadi K13 yang disederhanakan. Kemudian di tahun 2022, pemerintah meluncurkan ada kurikulum merdeka, tapi kemudian di tahun 2024 ini berganti lagi menjadi kurikulum nasional. Nah, pertanyaannya kira-kira di tahun 2025 ini apakah akan ada pergantian kurikulum lagi? Karena memang ini wacana terkait dengan pergantian kurikulum di tahun ini katanya sih sedang digodok oleh pemerintah. Jadi seperti itu pemirsa, potret bagaimana mutu, aksesibilitas dan juga kurikulum yang diterapkan dan selalu berganti-ganti. Mungkin kalau Valen ingat juga sempat jadi pembahasan ya, katanya anak SMA ini mau dibagi berdasarkan jurusan lagi. Iya, kok jadi malah bolak-balik gitu ya. Tapi sebenarnya apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu kan punya sisi plus dan juga minusnya ya Marcel. Entah ada yang mengatakan pendidikan kurikulum merdeka belajar itu lebih tepat untuk diimplementasikan. Tapi kalau misalnya bilang lebih tepat kan baru diterapkan baru 2 tahun kemarin ya. Karena itu pun sudah masuk ke dalam masa uji cobanya kan. Nah, udah diganti lagi. Makanya ini menuai kritik.
Ya, kita akan coba lihat ya, mungkin ada kritik, ada masukan dari warganet, atau apa saja sih yang menjadi tanggapan terkait dengan Hardiknas tahun ini ya. Kita lihat dari media sosial X, ini datang dari @buddha_islong. Pendidikan adalah cahaya yang menyinari jalan masa depan. Nah, menyatukan ilmu dengan harapan dan tentunya ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional 2025. Selanjutnya dari @kuyangmanis, pemirsa. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah salah satu pilar kemajuan suatu bangsa. Wujudkan pendidikan yang adil dan merata di setiap sudut Indonesia. Bekali setiap anak dengan pendidikan terbaik. Ini doa dan juga harapan ya yang disampaikan secara langsung udah pasti untuk pemerintah. Ya, dan sesuai juga dengan tema tahun ini ya, supaya ada peningkatan mutu pendidikan. Dan juga satu lagi dari @liquits, ya ampun saya sampai lupa Selamat Hari Pendidikan ya guys. Jangan sampai dilupain dong, ini tanggal 2 Mei ya, penting ya, pendidikan sangat penting. Selanjutnya pemirsa dari @marisa soklat, oh pantesan tadi anak tetangga yang udah SMA ke stadion buat upacara bendera. Iya, hari Jumat tapi harus upacara, oh ternyata ada Hari Hardiknas. Pendidikan Nasional. Nah, ini juga ada komentar dari @valisa, Tutwuri Handayani, selamat Hari Pendidikan Nasional teman-teman. Oke, nah itu tadi adalah ulasan untuk Anda pemirsa, ini seputar Hari Pendidikan Nasional. Kita kalau mungkin melihat di kiri kanan ya Marcel, mungkin masih banyak yang mengalami kekurangan di sekolah, di apapun instansi pendidikannya, tapi jangan pernah putus asa dan putus harapan. Iya, betul sekali. Nah, tentunya momentum Hari Pendidikan Nasional ya, sekali lagi ini bukan sekedar seremonial saja, tapi bisa jadi momentum untuk evaluasi secara menyeluruh lagi nih. Betul. Nanti mudah-mudahan quick win ya, program pendidikan pemerintah ini bisa ya lebih tepat sasaran lagi. Kita harus tunggu lah, diterapkannya. itu penting. Nanti kurang lebih kayaknya jam 3 sore ya. Oke. Akan Dan diumumkan nanti akan langsung. kami hadirkan juga pemirsa, ada sosok inspiratif dalam dunia pendidikan yang menandakan bahwa pendidikan di Indonesia di tengah kritik dan opini yang datang, yang bergulir, itu masih ada pejuang-pejuang yang mau memperjuangkan pendidikan supaya lebih baik lagi. Usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.